Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-1 dan 2 saya akan membaca untuk kita. Firman Tuhan berkata, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Amin. Ini adalah mazmur, doa yang diucapkan oleh Musa. Dan ini adalah kalimat pertama sebagai judul dalam khotbah kita, firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Berseri ya saudara. Hari ini seri yang ke-1, nanti minggu depan seri yang kedua. Saudara, hari-hari ini kita dibuat khawatir. Semua kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya perhatikan di berita, orang-orang di negara tertentu sudah mulai borong makanan. Bahkan ketika di Jakarta sudah terindikasi ada beberapa orang positif corona, orang-orang pada ketakutan borong barang makanan. Saudara, itu hal yang wajar. Ketika kita melihat ada ancaman, kemudian kita berusaha untuk kita bisa melindungi diri kita, menyelamatkan diri dari ancaman itu tadi. Saudara, kita tahu bahwa sakit ini, virus ini asal mula dan penyebaran virus corona ini dari Wuhan. Dari situ kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia dan menghasilkan banyak korban. Bahkan sampai hari ini, kemarin saya juga sama istri saya cari buat masker ya, buat di mulut, nggak dapat saudara ya. Habis semua, habis di apotek ini, apotek itu ya saudara. Habis semua, wah orang-orang pada ketakutan. Bapak penyuci tangan juga saya pikir saya mau beli, siapkan buat kita nanti di gereja ya. Pulang dari gereja kita bisa cuci tangan begitu ya saudara. Bukannya kita ikut-ikut terlalu khawatir, tetapi kita juga perlu bijak dan waspada juga ya saudara. Hidup dengan bijaksana, hidup dengan bersih. Tapi saya tidak dapat juga akhirnya ya saudara. Nah, menariknya adalah beberapa waktu yang lalu muncul sebuah berita lagi saudara. Ini virus dari Cina. Muncul berita ini. Video mengerikan miliaran belalang besar serbu Cina saat virus corona belum reda. Warga was-was. Waduh, penyakit sampar sedang merajalela, membawa ketakutan bagi orang-orang Cina. Sekarang saudara, belum selesai masalah ini, belalang lagi. Ribuan dari Afrika Utara saudara datang ke Cina. Waduh, menyerang. Saudara bisa saksikan di medsos ya, bagaimana belalang-belalang itu datang saudara. Mengerikan sekali. Saudara, ketika saya membaca berita ini, saya langsung teringat saudara, penyakit sampar dan belalang. Saya teringat dengan apa saudara? 10 tulah di Mesir. Penyakit sampar dan belalang ini menjadi bagian dari 10 tulah di Mesir ini. Karena Firaun tidak mau melepas bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, maka Allah memberikan 10 tulah kepada orang-orang di Mesir, supaya orang-orang Israel ini bisa keluar dari tanah Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Tuhan izinkan 10 tulah ini, dan menjadi bagiannya adalah penyakit sampar dan belalang. Dan saudara, saya perhatikan
Mazmur 90 dan 91 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Musa. Tidak diketahui apa yang menjadi latar belakang mazmur Musa ini. Namun kemungkinan saya katakan saudara, mazmur ini 90 dan 91 ini dibuat oleh Musa pada waktu masa menghadapi krisis 10 tulah di Mesir itu. Beberapa orang saudara meyakini bahwa mazmur ini ditulis ketika Musa ada di padang gurun. Dan yang berikutnya ketika Musa mau meninggal. Sementara Musa itu meninggal usianya Alkitab mengatakan 120 tahun. Nah, saudara, tapi saya secara pribadi melihat Mazmur 90-91 ini itu terjadi pada waktu Musa berusia 80 tahun. Nah, kalau Musa itu 80 tahun, saudara, berarti pada waktu Musa itu bertemu dengan Firaun. Pada waktu Musa berhadapan dengan 10 tulah di Mesir itu tadi. Pada waktu penyakit sampar dan belalang itu sedang terbang di sekitar Musa pada waktu itu, saudara. Penyakit sampar itu sedang merajalela pada waktu itu. Nah, alasan saya saudara, pada waktu itu Musa menghadap Firaun untuk membawa Israel keluar dari Mesir, berusia kurang lebih 80 tahun. Usia ini saudara, sesuai dengan Mazmur 90 ayat 10. Dengan mengingat Musa meninggal usia 120. Sementara Musa itu di padang gurun berada 40 tahun di padang gurun memimpin Israel, saudara. Nah, kalau saudara baca di dalam Mazmur 90 ayat 10, di situ dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pada waktu itu Musa menyebut usia orang rata-rata itu 80. Dan kalau itu dikatakan bahwa Musa menulis itu sebelum dia mati, Musa itu 120 saudara pada waktu itu. Jadi berdasarkan Mazmur 90 ayat 10 ini tadi, perkiraan saya pada waktu itu Musa sedang berusia 80 tahun. Nah, kalau 80 tahun tepat peristiwa 10 tulah itu tadi saudara. Dan doa Musa ini, Mazmur Musa ini cocok bagi kita hari ini untuk kita bisa menghadapi penyakit sampar ini tadi. Nah, kita akan lihat pada seri yang pertama ini, apa yang menjadi doa Musa yang dipanjatkan oleh kepada Tuhan sementara dia berhadapan dengan krisis 10 tulah ini tadi. Saya katakan Mazmur 90 diperkirakan adalah doa Musa untuk kebebasan bangsa Israel yang telah diperbudak selama kurang lebih 430 tahun. Ketika krisis tulah di Mesir itu terjadi. Jadi sementara belalang, ya, sementara penyakit sampar sedang merajalela begitu menakutkan, disitulah doa Musa ini muncul, saudara. Yang pertama, yang tadi kita sudah baca, Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Di situ Musa mengawali dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Ketika dia melihat ada kematian, ketika dia melihat ada berbagai bencana, Musa meyakini, dan saya yakin dengan doa yang dipanjatkan Musa ini, doa yang sama ini Musa ajak bangsa Israel untuk berdoa.
memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Yang kedua, Mazmur 90 ayat 3 dan 4. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Perhatikan saudara. Musa pertama meyakini bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang Israel. Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang percaya terhadap krisis penyakit sampar yang sedang terjadi di Mesir pada waktu itu. Dan yang berikutnya, Musa menyatakan, Tuhan, engkau itu berdaulat atas kematian. Bukan penyakit samparnya, tapi engkau yang berdaulat atas kematian. Engkau mengembalikan. Perhatikan saudara. Musa berkata, bukan penyakit samparnya, tapi engkau yang mengembalikan manusia kepada debu. Jadi saudara, kematian kita itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata seperti ini kepada saya, Pak Robi, dari muda saya tidak pernah makan jeroan, saya tidak makan ini, saya tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak begini. Saudara, dia menceritakan saya juga berolahraga. Itu dari muda. Hari ini Pak Robi, itu di depan saya dia berkata, dokter berkata saya ada kanker di usus saya. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Saudara, sekali lagi, Tuhan yang berdaulat atas kematian kita. Ini yang dipahami oleh Musa, yang seharusnya juga kita pahami ketika kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita ini. Tuhan itu yang pegang kendali. Beberapa waktu yang lalu istri saya berkata kepada saya, Kong, teman dari ini gitu ya, dia tuh masih muda, tiap tahun selalu check up kesehatan. Tiap tahun selalu check up kesehatan. Namun akhirnya dia didapati ada kanker getah bening. Dari mulut dia berkata, percuma check up rutin. Sekarang aku harus menghadapi kondisi seperti ini. Saudara, sekali lagi, kematian itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan kita. Kemudian saudara, Musa melanjutkan doanya. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Pada waktu pagi berkembang, wow keren. Nampaknya diberkati. Nampaknya begitu sangat luar biasa ya saudara. Wow, bertumbuh. Kemudian pada waktu petang lisut dan layu. Saudara, ini artinya apa saudara? Maksud dari Musa. Musa menyadari Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Tuhan mau tetap kita hidup, kita berkembang, kita berkarya, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Berarti tugas kita belum selesai di dunia ini untuk kita menjadi saksinya. Untuk kita melayani sesama. Karena Tuhanlah yang berdaulat. Saudara. Kemudian di dalam doa Musa kembali. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9.
Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Saudara, ini merupakan doa pengakuan dosa. Saudara, penting di dalam doa kita itu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ini orang berdosa. Saudara, istri saya cerita tentang seseorang temannya itu tadi. Istri saya simpulkan, dia berkata seperti ini. Aku marah kepada Tuhan. Saudara, seolah-olah saya katakan ya, saya sendiri seringkali juga marah, saudara, sama. Kalau saya merasa seolah-olah Tuhan memperlakukan saya itu tidak adil. Saya bukan berarti saya manusia yang sempurna. Tetapi kemarahan kita kepada Tuhan itu, saudara, seolah-olah kita mengaku, Tuhan, aku ini tidak berdosa loh. Aku ini orang baik loh. Aku ini orang yang suci loh. Aku ini orang yang begini loh. Nah, jadi saudara, tidak ada satu kesadaran di dalam dirinya sebagai orang yang berdosa, orang yang penuh kesalahan. Justru sebaliknya Musa menunjukkan, saudara, di tengah-tengah krisis itu, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku ini orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Saudara, ini bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian Musa melanjutkan di dalam doanya, mazmurnya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dia merasa betul-betul dia itu orang yang tidak berdaya. Manusia yang lemah. Siapakah yang mengenal kekuatan-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Artinya apa, saudara? Di sini Musa mengakui, Tuhan, aku tuh butuh Engkau. Aku perlu kekuatan-Mu untuk menghadapi krisis ini. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh perlindungan-Mu. Aku butuh kuasa-Mu untuk menghadapi situasi seperti ini. Di mana pada waktu itu Musa sedang berhadapan dengan krisis tadi. Di mana Firaun tidak mau melepaskan Israel untuk keluar. Di mana Musa juga melihat bangsa Israel dikelilingi oleh 10 tulah ini tadi. Kami ini lemah dan kami ini membutuhkan Engkau. 70-80 tahun mungkin pada waktu itu Musa memang kurang lebih 80 tahun juga. Apakah aku ini bakal mati juga karena krisis ini? Musa berkata, Tuhan, aku ini butuh Kau. Oleh sebab itu pada ayat 12 di situ dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami perlu Engkau, Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana untuk kami bisa menghadapi situasi seperti ini sekarang. Beri kami hati yang bijaksana, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat, sementara krisis ini sedang terjadi. Sementara Firaun tidak melepaskan kami untuk keluar dari Mesir. Berilah kami hati yang bijaksana, apa yang harus kami lakukan. Kemudian ayat 13-14 masuk permohonan, saudara. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. 15-17, buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami.
Tuhan mengizinkan bangsa Israel selama 430 tahun menjadi budak di Mesir. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Memang pada waktu Israel datang ke Mesir dengan dibawa oleh Yusuf, pada waktu itu bangsa Israel sejahtera, saudara. Tapi begitu Yusuf meninggal dan Raja Firaunnya ganti, saudara, Firaun yang baru ini tidak kenal lagi dengan Yusuf. Sehingga akhirnya orang Mesir menindas bangsa Israel. Disitulah bangsa Israel diperbudak. Dan mulailah Musa berdoa, Tuhan, tolonglah kami, lepaskanlah kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, ini menjadi doa permohonan dari Musa. Ketika dia berhadapan dengan Firaun tidak melepaskan, dan ketika berhadapan dengan krisis-krisis 10 tulah ini tadi. Wow, saudara, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Saudara, doa yang sama seharusnya juga kita panjatkan kepada Tuhan ketika kita berhadapan dengan krisis ini. Ya saudara, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, kita khawatir juga berhadapan dengan penyakit sampar hari ini. Mari kita belajar juga seperti Musa berdoa. Musa berdoa yang pertama, yakin Tuhan itu tempat perlindungan. Tuhan itu yang melindungi kita, saudara. Yang kedua, yakin Tuhan itu berdaulat atas kematian kita. Bukan penyakit samparnya, tapi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau, bisa aja lewat berbagai macam cara. Kalau Tuhan itu mau, saudara, ya. Yang ketiga, yakin Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Menyadari dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita ini orang berdosa. Menyadari dan mengakui perlu Tuhan. Sehingga kita berdoa, Tuhan berilah aku hikmat. Ajar aku menghitung hari-hariku, kasih aku hikmat. Bagaimana aku menghadapi situasi sekarang ini, kasih aku hikmat. Yang keenam, memohon. Apa permohonanmu? Apa keinginanmu? Nah saudara, hendaknya ini juga menjadi doa kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi krisis hari ini, kita yakin bahwa Tuhan itu perlindungan kita. Ya saudara, mari kita belajar berdoa seperti Musa berdoa. Nah, kemudian saudara, Mazmur 91 yang akan kita pelajari minggu depan, itu diperkirakan juga ditulis oleh Musa karena memiliki konsep yang sama. Memang saudara tidak ada keterangannya siapa penulisnya. Tetapi beberapa teolog itu meyakini, saya meyakini bahwa 91 itu penulisnya sama karena memiliki konsep yang sama, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita akan melihat di ayat 91 itu. Musa menyatakan bagaimana Tuhan menolong dan meluputkan Israel untuk bisa lolos melewati 10 tulah tersebut. Nah, kita akan pelajari itu minggu depan, saudara. Masing-masing tulah ini tadi. Mulai dari air berubah menjadi darah, mulai dari katak kuah sampai katak mati di mana-mana jadi bangkai, kemudian ada lalat,
ada nyamuk, saudara. Wah, ini semua sumber dari penyakit sampar, saudara. Kemudian saya katakan mungkin lalat-lalat, nyamuk ini semua hinggap di ternak-ternak, mati semua ternak-ternak. Bayangin, saudara, bangkai busuk di mana-mana. Dan orang Israel tinggal di Mesir seperti itu. Mereka tidak ngeri, saudara, melihatnya. Bahkan puncaknya itu adalah penyakit sampar yang membuat anak sulung dari Firaun dan anak-anak sulung yang ada di Israel mati semua. Dan kita akan lihat itu, pelajari satu-satu tulah itu minggu depan. Dan saudara, sedikit yang akan kita bahas intinya, saudara, dari tulah itu. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Wow. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan ini yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.